Apabila sesuatu yang kau senangi tidak terjadi, maka senangilah apa yang terjadi. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya Kopi dan Nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Film Brazil yang diangkat dari kisah nyata ini dibuka dengan tokoh utamanya yang bernama Susan, yang malam itu menugaskan dua pria untuk membunuh orang tuanya secara brutal saat keduanya sedang tertidur lelap. Apa motif Susan sampai setega itu merencanakan pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri? Singkat cerita, Susan terjebak di dalam penjara Sao Paulo yang saat itu sedang terjadi kerusuhan. Karena beberapa napi di sana memburu Susan, dia meminta pertolongan seorang sipir yang langsung menyembunyikannya di dalam loker. Dia hampir menjadi bulan-bulanan para narapidana sebelum para petugas anti huru-hara datang menyelamatkannya. Merasa tidak aman lagi berada di penjara ini, Susan membujuk pengacaranya yang bernama Valdo untuk memindahkannya ke penjara Tremembe. Meskipun itu bukan hal yang mudah karena semua napi ingin berada di sana, tapi Valdo yang terbujuk rayu Susan berjanji akan mengusahakannya. Singkat cerita, seorang jaksa datang menemui Susan. Disinilah Susan kembali membujuk jaksa tersebut. Eu vou te proteger aqui dentro. Quero pra Tremembé. Karena hanya dia yang bisa membantu memindahkannya ke Tremembe. Sebagai imbalannya, Susan siap melakukan apapun. Susan pun merasa senang karena keinginannya dikabulkan. Saat dalam perjalanan, Susan lebih dulu mampir di kantornya si jaksa. Susan diminta untuk melayani terlebih dahulu jaksa tersebut sebagai imbalan atas bantuan yang dia berikan. Tapi Susan malah melaporkan tindakan bejat si jaksa tersebut hingga beritanya viral. Dan setelah itu, Susan tetap dipindahkan ke penjara Tremembe, Brazil. Dia divonis 39 tahun setelah terbukti merencanakan pembunuhan terhadap orang tuanya sendiri. Penjara Tremembe dibagi dua blok, wanita dan pria, dan disinilah Daniel Kravinos, orang yang ditugaskan Susan untuk membunuh orang tuanya pun sama persis divonis 39 tahun penjara. Di dalam penjara ini diperkenalkan beberapa napi lainnya, salah satunya Elis Matsunaga yang divonis 16 tahun penjara setelah membunuh dan menghilangkan jasad suaminya sendiri. Tidak bertindak sendiri dalam membunuh orang tuanya Susan, Daniel dibantu oleh saudaranya yang bernama Christian Kravinos yang divonis 1 tahun lebih ringan, yaitu 38 tahun penjara. Tidak seperti Christian, rupanya Daniel dihantui rasa bersalah dan trauma karena merasa telah tertipu oleh Susan hingga hidup keduanya menjadi berantakan. Daniel ingin sekali meluapkan amarahnya kepada Susan, karena itu Christian menyuruhnya untuk menulis surat. Tremembe dikenal sebagai penjaranya para penjahat kelas kakap, tapi di sini mereka jauh lebih merasakan kebebasan, tidak seperti penjara-penjara Brazil lainnya. Seorang napi bernama Sandra divonis 27 tahun karena telah mencuri dan merampok serta membunuh anak tetangganya sendiri. Dia juga dijuluki sebagai penguasa penjara ini. Bem-vindo ao paraíso. Dalam pengakuannya kepada psikiater, Daniel telah diperdaya, dibujuk hingga ditipu oleh Susan agar dia membunuh orang tuanya Susan. Tidak seperti napi-napi lainnya yang baru masuk ke dalam penjara. Rupanya, sosok Susan punya karakter kuat yang berani mendekati Sandra layaknya seorang psikoplog cerdik yang bisa bermain atau memanipulasi orang. Vaza, vagabunda. Seorang napi bernama Ana yang sedang mengepel lantai tiba-tiba diserang dan ditertawakan oleh napi lainnya. Itu karena Ana divonis 26 tahun penjara karena membunuh anaknya sendiri. Ternyata suami Ana yang bernama Alex pun mendekam di penjara yang sama dengan vonis 31 tahun. Dia berbicara dengan pengacaranya yang memberinya saran dan masukan agar Alex menyesali perbuatannya agar dia mendapat keringanan hukuman. Tapi Alex menegaskan bahwa dia tidak pernah membunuh putrinya itu. Dia dituduh telah melakukan pembunuhan yang sebenarnya tidak dia lakukan.
Anna menemui Sandra untuk meminta perlindungan. Tapi penguasa penjara ini menolak karena Anna dianggap tidak layak untuk dilindungi setelah dia membunuh putrinya sendiri. Sandra dan Alice menjadi pasangan kekasih di dalam penjara ini. Sandra ingin mengajaknya berburu dan memiliki banyak uang dari asetnya Alice di luar sana. Te ensinar a caçar, Sandrão. Você vai adorar. Seorang pria cungkring bernama Luca baru saja masuk ke dalam penjara ini dan langsung dihampiri seorang napi yang dijuluki Gempa Bumi. Untuk mendapatkan loker, dia harus meladeninya dulu. Karena tetap gagal mendapatkan loker, Daniel membantu Luca tanpa imbalan. Susan melihat Sandra dan Alice terus bermesraan di dalam kantin. Saat itulah, Susan mengintimidasi sipir bernama Paulina agar melarang perbuatan tidak senonoh itu. Big Sandra yang tidak terima langsung melepaskan pukulan, hingga akhirnya Sandra pun dijebloskan ke dalam sel isolasi. Tidak seperti penjara-penjara kumuh lainnya, penjara ini disebut sebagai surganya penjara Brazil. Para sipir rupanya sempat membaca surat yang dikirimkan Daniel untuk Susan. Rupanya Daniel dan Susan pernah menjadi pasangan kekasih. Namun kini, Daniel menganggap Susan sebagai seorang manipulator yang memanfaatkan dirinya. Setelah membaca surat tersebut, Susan pun menganggap Daniel bukan siapa-siapa, hanya sebatas pecundang. Seperti napi lainnya, Susan menghabiskan waktunya untuk belajar menjahit. Sedangkan Anna diberi kesempatan untuk melakukan video call dengan pengacaranya. Jadi, Anna ini memiliki 2 anak laki-laki dan 1 lagi perempuan yang dibunuh olehnya. Malam itu, Susan membujuk petugas penjara agar mengizinkan dia bertemu dengan Sandra yang ditempatkan di sel isolasi untuk minta maaf. O que você está fazendo aqui? Eu achei que a piloto... Dia mengaku salah, tapi juga memberi kode bahwa Susan menyukainya. Pagi itu, Alec mengikuti tes Rorschach atau tes psikologis yang dilakukan oleh seorang psikiater, yakni berbentuk gambar abstrak untuk ditafsirkan sesuai keinginannya. Mereka yang dianggap mampu menjawab dengan baik akan mendapatkan keringanan hukuman. Seorang napi tua bernama Dr. Roger dibantu Mariano dibawa ke klinik penjara setelah dia pingsan di dalam kamar mandi. Dokter menyebut dia baik-baik saja, dan rupanya si Roger ini berpura-pura. Faktanya, dia divonis 181 tahun penjara setelah terbukti memperkaos 37 pasiennya. Susan mengeluhkan mesin jahitnya bermasalah. Rupanya, hanya Sandra yang bisa memperbaiki mesin jahit tersebut. Sandra pun kembali dibebaskan. Ketika Sandra memperbaiki mesin tersebut, ternyata disinilah Susan memberi kode kepada Sandra untuk Asoy Geboy. Apakah ini bagian dari rencana cerdik yang dilakukan Susan karena dia tahu Sandra penguasa penjara ini? Alice yang berada di luar mulai curiga dengan apa yang dilakukan mereka. Kisah masa lalu Alice terungkap ketika dia dan suaminya terlibat perselisihan setelah Alice menyewa detektif swasta untuk membuntuti suaminya yang terlibat perselingkuhan dengan wanita lain. Kemarahan Alice memuncak hingga dia mengambil pistol untuk membunuh suaminya. Alice yang shock sempat akan menghubungi polisi untuk mengakui perbuatannya, tapi dia batalkan. Dia sembunyikan jasad suaminya, lalu membersihkan lantai yang penuh darah seakan tidak terjadi sesuatu di dalam rumahnya. Di pagi hari, setelah pengasuh anaknya datang, Alice memutuskan untuk memutilasi jasad suaminya itu agar bisa dimasukkan ke dalam koper. Lalu di malam harinya, Alice membawa jasad suaminya yang dimasukkan ke dalam 3 koper, lalu membawanya pergi untuk dibuang ke dalam hutan. Tapi di tengah perjalanan, dia sempat dicegat para petugas yang sedang melakukan razia, tapi untungnya Alice berhasil lolos. Di hutan inilah, Alice melemparkan ke 3 koper yang berisi jasad suaminya yang sudah dimutilasi. Kembali ke penjara, Alice hampir memergoki pacarnya si Sandra yang sedang bermesraan dengan Susan, tapi Sandra beralasan sedang memperbaiki mesin jahitnya. Alec lebih banyak menghabiskan waktu di dalam bengkel untuk membuat sketsa apartemen rumahnya. Sementara itu, si Dr. Roger meminta bantuan napi lainnya yang bernama Dr. Tumura yang divonis 16 tahun penjara
karena kejahatan organisasi dan pemerasan. Roger meminta bantuan Tomura agar membuat laporan palsu seakan dirinya sekarat. Dia menjanjikan imbalan pekerjaan di luar sana karena Roger memiliki klinik kesehatan di Sao Paulo, Brazil, dan selain itu Roger akan memberinya 10.000 real Brazil. Seorang pejabat menghubungi kepala penjara Tremembe karena dia tahu napi yang bernama Daniel bisa memodifikasi motor. Daniel hampir saja gantung diri karena masalah yang dihadapinya. Untung saja Christian lebih dulu datang untuk mencegahnya. Meski dia merasa hidupnya telah hancur karena perbuatan si Susan, tapi sebagai saudara, Christian akan selalu ada untuknya. Dibantu seorang napi jurnalis bernama Esir, si Alex ingin menggambarkan kejadian sebenarnya di malam saat putri bungsunya dilempar seseorang dari atas apartemen. Dia dan istrinya dituduh telah membunuh anak mereka. Anna yang sedang bekerja membersihkan lantai kembali mendapat intimidasi dari 2 orang napi lain. Setelah itu, Anna menemui sipir yang menunjukkan berita tentang perceraian antara dia dan suaminya karena kasusnya ini. Di lapang penjara, Anna kembali terlibat perkelahian dengan napi lainnya. Atas permintaan Susan, Sandra memisahkan mereka. Susan pun lalu membantu Anna karena dia yang hanya peduli kepadanya. Alex membeberkan cerita di balik terbunuhnya putri bungsunya yang diduga direncanakan seseorang yang sudah berada di dalam apartemen selama seminggu terakhir. Saat itu, dia meninggalkan putrinya tidur, lalu dia pergi ke garasi untuk melihat kedua putranya. Tapi ketika dia kembali ke kamar, putrinya sudah tidak berada di sana dengan jendela yang sudah dibobol. Anna meminta bantuan Susan agar Sandra melindunginya. Meski ini bukan hal yang mudah, tapi Susan akan mengupayakannya. Bukan tanpa alasan, Susan yakin Anna tidak bersalah seperti dirinya, namun apakah Susan memang benar-benar tidak bersalah atas kematian orang tuanya? Atau dia bersembunyi di balik wajahnya yang cantik, tapi watak aslinya psikoplok? Di depan psikiater, Susan mengatakan dia menyesal apalagi dia sedang mengikuti perguruan tinggi untuk menjadi seorang pengacara atau diplomat. Dia juga ingin menjadi seorang ibu, tapi psikiater ini balik bertanya, apa yang akan dia katakan kepada anaknya nanti tentang kakek neneknya. Susan pun terdiam. Anna menjanjikan uang 3.000 real Brazil dengan napi rivalnya sebagai uang damai. Di samping itu, Daniel mulai memodifikasi motor sesuai dengan tugas yang diberikan kepala penjara. Sedangkan si Roger mendapatkan obat-obatan agar seakan dia sekarat dengan harapan bisa dibebaskan. Hari itu, keluarga para napi diizinkan datang berkunjung, termasuk Alice yang dikunjungi oleh bibinya. Yang mengejutkan, orang tua dari suaminya atau mantan menantunya Alice akan menghapus dia dari akte kelahiran putrinya agar seakan-akan dia tidak pernah ada. Itu artinya Alice ingin dijauhkan dari anak kandungnya sendiri. Sementara itu, Christian dikunjungi oleh doinya, sedangkan Daniel berkenalan dengan gadis cantik bernama Selina yang ternyata putri dari Paulina si petugas sipir penjara. Selina sendiri memiliki saudara yang sama-sama mendekam di penjara ini. Sandra dijanjikan imbalan $120.000 untuk dia dan Susan asalkan mengizinkan reporter mewawancarai Susan. Sandra pun lalu berbicara dengan Susan, tapi Susan menolak apalagi saat itu pengacaranya tidak mengizinkan. Dia memberikan sebuah majalah, tapi di dalamnya berisi kunci jawaban dari tes psikologi. Anna meluapkan kemarahannya karena kedua anaknya hanya diizinkan untuk bertemu dengan ayah mereka. Berbekal kunci jawaban yang diberikan oleh pengacaranya, Susan melakukan tes psikologi dari gambar abstrak yang diberikan oleh psikiater. Tá aqui, ó. Alex sampai meluapkan emosinya karena dia kesulitan untuk menyelidiki dalang di balik pembunuhan terhadap putri bungsunya itu. Ellie sendiri gagal mendapatkan hak waris dari aset milik suaminya yang dia bunuh. Terlebih, dalam tes psikologinya dia dinyatakan sebagai seorang psikoplok. Kemarahannya memuncak karena dia sudah tahu Sandra selingkuh dengan Susan. Masalah yang sama pun dihadapi Susan yang tidak mendapatkan waris dari harta peninggalan orang tuanya. Negara memutuskan ahli warisnya jatuh kepada saudaranya. Apakah Susan membunuh orang tuanya sendiri demi menguasai harta mereka? Susan mengandalkan kecantikan dan bujuk rayunya ke setiap orang yang dia dekati, termasuk pengacara ini, untuk membantu memuluskan keinginannya. Tapi karena dia dianggap gagal, Susan pun memilih untuk mendepak si Valdo dari daftar orang yang bisa berkunjung ke penjara. Akhirnya, Anna diizinkan untuk keluar dari penjara setelah dia mendapatkan cuti. Sementara itu, Valdo marah karena dia tidak bisa lagi bertemu dengan Susan.
Susan setuju dengan penawaran Sandra untuk diwawancarai oleh reporter dengan imbalan $100.000. Ana datang ke rumah mertuanya berharap bisa bertemu dengan kedua putranya. Namun ternyata dia malah disekap di dalam kamar. Kisah hidup Ana dan suaminya terungkap saat mereka sedang berbelanja di supermarket. Tiba-tiba kartu kredit milik Alex yang seharusnya digunakan untuk membayar ternyata ditolak. Rupanya mereka mengandalkan kebutuhan hidup dari uang milik ayahnya si Alex. Karena kesal dan marah, terjadi perselisihan di antara mereka yang membuat ketiga anak mereka menangis histeris. Tiba di apartemen, Ana yang tidak bisa mengendalikan emosi mencekik putri bungsunya sendiri hingga meninggal dunia. Tidak mau dipenjara, keduanya mengatur rencana agar seakan-akan putri mereka dibunuh seseorang dengan menjebol kawat jendela. Lalu setelah itu, Alex melemparkan anaknya itu ke bawah apartemen. Seakan-akan perbuatan bejat tersebut dilakukan oleh pencuri. Kini, Ana bisa bertemu dengan kedua putranya. Sementara itu, Susan menempati sel eksklusif milik Sandra setelah Alice memutuskan hubungan dengan penguasa penjara wanita ini. Singkat cerita, Susan diwawancarai oleh reporter terkenal bernama Gugu. Wawancara eksklusif ini rupanya ditonton juga oleh semua penghuni penjara Tremembe. Reporter bertanya kasus pembunuhan yang dilakukan Susan terhadap orang tuanya. Susan menyembunyikan watak psikoploknya dengan mengatakan ibunya masih hidup. Dia tidak layak mendapatkan hak waris 10 juta real Brazil karena itu sudah menjadi hak kakaknya. Dia mengungkapkan rasa penyesalan dan minta maaf kepada kakaknya. O que você diria para ele? Perdão. Deus sabe o quanto eu te amo, meu irmão. Ditanya tentang dalang di balik pembunuhan orang tuanya, dia mengatakan itu dilakukan oleh Daniel dan Christian. Alhasil, Daniel pun marah karena Susan telah berbohong di depan televisi. É verdade. Mentirosa do caralho. Que isso? Tá ficando doido? Temos mais culpa nisso. Como eu queria que tudo fosse diferente. Esse namoro só me trouxe coisas ruins. Sonhavam em ter liberdade. Api cemburu muncul dalam diri Alice setelah Susan mengaku memiliki hubungan spesial dengan Sandra. Que Mentira, Gugu. Sapatão escroto. Quem é que? Susan pun mengaku dipindahkan dari penjara Sao Paulo karena ada seorang napi yang bernama Dada terus memburunya. Rupanya, tanpa sepengetahuannya, Dada dipindahkan juga ke penjara Tremembe. Setelah membaca kontrak, Susan baru mengetahui dia akan mendapat bayaran $120.000. Padahal Sandra menyebut dia akan mendapat imbalan $100.000. Kini, Alice mendapat penawaran yang sama dari pengacaranya agar kisah hidupnya diwawancarai oleh televisi agar dia mendapatkan bayaran. Paga. Muito mais. Susan terkejut setelah dia kembali bertemu dengan Dada yang ditempatkan di penjara ini. Dan itu artinya nyawanya kini terancam. Chegou hoje aí, parece. Daniel dipuji oleh kepala penjara karena telah menyelesaikan modifikasi motor atas permintaan bosnya. Obrigado. Da moto é meu chefe. Estou à disposição. Obrigada. Mental dan psikologis anak kembali terguncang karena kedua anaknya tidak mau lagi dekat dengannya, apalagi mereka tahu anak telah melemparkan adik mereka dari jendela. Isso não aconteceu, isso não foi verdade. Então eu vou pra casa com meu irmão. Seorang reporter mendekati Ana agar dia membeberkan kejadian di malam itu. Jadi sebenarnya anak itu bersalah atau tidak? Apakah dia semata-mata mau melakukan ini demi mendapatkan imbalan dari mertuanya? Apalagi anak membutuhkan uang untuk dipenjara. Dalam kunjungan berikutnya, Selina kembali bermesraan dengan si Daniel tapi kepergok oleh ibunya.
Sedangkan pacarnya si Daniel marah karena dia tahu Daniel terlibat kisah rujit dengan si Cungkring, Luka. Karena Daniel menyelesaikan modifikasi motornya dengan baik, dia meminta kepala penjara agar memberitahu Paulina supaya dia diizinkan membina hubungan dengan Selina. Alhasil, kepala penjara ini pun memanggil Paulina. É pedido meu. Rupanya, Sandra akan dibebaskan dari penjara ini setelah menjalani hukumannya. Disinilah Susan ketakutan jika si Dada akan membunuhnya. Tapi Sandra memastikan mahkotanya akan diberikan kepada Susan sebagai pengganti dirinya untuk menguasai penjara wanita ini. Kepala penjara menyambut rencana kebebasan Sandra, berharap dia menjadi warga teladan di luar sana. Seguir a pena em liberdade. Ancaman muncul terhadap Susan karena terlihat Alice akan bekerja sama dengan si Dada untuk membalaskan dendam mereka. Diceritakan kisah masa lalu Sandra yang nekat menculik anak dari tetangganya sendiri demi mendapatkan tebusan 4.000 real Brazil. Ditemani 2 rekannya, Sandra menculik bocah tersebut yang seharusnya tidak melihat wajah mereka. Karena tidak ingin mendekam di dalam penjara, disinilah mereka putuskan untuk menghabisi bocah tersebut. Itulah kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Sandra hingga dia mendekam selama 27 tahun dan akhirnya dibebaskan. Sementara itu, Dr. Roger akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah dia mendapatkan pembebasan bersyarat atas laporan Dr. Tumura yang menyebut dia sudah sekarat. Mariano yang selama ini membantunya terkejut karena ternyata si Roger bisa langsung berlari. Hari itu, keluarga Napi kembali datang ke penjara, begitupun dengan Sandra yang sudah dibebaskan. Dia datang ke penjara untuk bertemu dengan Susan. Tidak semesra biasanya, Sandra dan Susan hanya bermain catur. Dan disinilah Sandra meminta 20.000 real Brazil jatah dari wawancara yang dilakukan reporter Gugu terhadap Susan. Karena uang itu sudah berada di rekeningnya, Susan mengatakan uang itu menjadi miliknya. Dari sinilah Sandra mulai membenci Susan karena itu dia membalas dengan mengatakan hadiah mesin jahit yang dikirim ke rumahnya yang sebenarnya milik Susan kini menjadi milik Sandra. Susan pun harus mencari cara untuk mendapatkan kembali mesin jahit tersebut dan alamat rumah lain agar dia mendapat jatah cuti Natal. Dia menatap seorang pria yang datang mengunjungi keluarganya. Sementara itu si Acir menemui jurnalis untuk menyerahkan 200 catatan pengakuan para napi yang akan dijadikan sebuah buku. Dan yang disebutnya akan viral karena ini penjara paling terkemuka di Brazil. Susan sengaja pura-pura menabrak Rogerio, saudaranya Poliana yang memang ingin bertemu dengannya. Saat Rogerio memberinya Alkitab, disitulah Susan meminta dia menuliskan alamatnya. Malam itu, Alice dihantui mimpi buruk suaminya sendiri. Keesokan harinya, Alice dan pengacaranya hadir di depan hakim termasuk mantan mertuanya Matsunaga yang tidak bisa memaafkan perbuatan Alice. Rupanya, Alice akan membuat film dokumenter terkait dengan kisah hidup dan kasus yang menjeratnya, tapi Matsunaga menentangnya. Alice beralasan film dokumenter ini diperuntukkan untuk putrinya yang suatu saat nanti akan memahami sisi cerita Alice yang terpaksa membunuh ayah dari putrinya itu. Pertengkaran pun terjadi di antara mereka karena Matsunaga tidak terima karena Alice telah membunuh dan memutilasi jasad putranya. Hari itu, Susan mengumumkan dirinya lulus masuk perguruan tinggi. Hari itu hampir seluruh napi mendapatkan surat cuti Natal yang membuat mereka semua senang dan bahagia. Sedangkan si gempa bumi memaksa Mariano untuk menyelundupkan narkoboy saat dia kuliah. Diam-diam, si Gemoy mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka. Setelah itu, si Gemoy memberitahu salah satu penjaga napi tentang perbuatan si gempa bumi kepada Mariano. Singkat cerita, Alice mendapat kabar baik dari hakim yang mengabulkan film dokumenter yang akan dibuatnya. Dan itu artinya dia kaya raya. Ketika Mariano sudah mendapatkan narkoboynya, dia kembali ke penjara, tapi sipir langsung menggeledah dan memaksanya membuka celana. Alhasil, petugas menemukan narkoboy dan dia langsung dijebloskan ke dalam sel isolasi. Begitupun dengan si gempa bumi. Sedangkan narkoboynya langsung dirampas oleh si petugas. Dalam sebuah tayangan televisi disebutkan tentang buku yang ditulis si jurnalis Asir yang akan mengungkap banyak kisah hidup dan fakta yang tidak diketahui banyak orang. Terutama tentang si Dr. Roger yang pura-pura sekarat agar dia bisa mendapatkan pembebasan bersyarat dan berbagai pelanggaran lainnya. Hakim pun terkejut setelah membaca buku tersebut.
Sedangkan si Asir merasa puas karena buku dari kisah para napi itu terjual habis secara online. Karena buku tersebut, penyelidikan dilakukan terhadap tingkah lakunya si Asir. Si Gempa Bumi meluapkan amarahnya kepada si Gemoy karena telah melaporkan perbuatannya kepada sipir. Singkat cerita, Asir dan Dr. Tumura dipanggil oleh hakim ke kantornya untuk menjelaskan tentang resep dan rekam medis palsunya tentang kondisi Dr. Roger. Dalam buku yang ditulis Asir itu disebutkan, Tumura memberikan obat-obatan tertentu kepada Roger agar seakan-akan dia sekarat lalu mendapatkan pembebasan bersyarat. Hakim akan meminta polisi untuk melakukan penyelidikan atas semua yang tercatat dalam buku tersebut. Para napi pria dan wanita di penjara Tremembe akhirnya bisa menghirup udara segar meski waktu yang diberikan untuk cuti Natal tersebut hanya seminggu. Tak aneh jika penjara ini disebut surganya para napi. Terungkap kisah bejat si Dr. Roger yang saat itu membuka klinik khusus urologi dan kandungan. Korbannya kebanyakan dari pasangan suami istri yang tidak bisa memiliki keturunan. Tindakan biadab yang dilakukan si Roger lebih dulu membius si ceweknya lalu memperkaos para pasiennya tersebut. Dengan buku yang ditulis oleh si Asir, kini dokter bejat itu terancam akan kembali dijebloskan ke dalam penjara karena kebohongannya akan terungkap. Setelah mendapat cuti Natal, Anna dijemput oleh kedua orang tuanya, sedangkan Alice oleh bibinya dan dia sengaja membuat tulisan demi mendapatkan hak asuh untuk putrinya. Sementara itu, Daniel disambut oleh Selina yang bersedia untuk menikah dengannya. Sedangkan istrinya Christian sengaja memasang GPS di motornya karena dia tahu Christian berhubungan dengan si cungkring Luka. Meski tampak canggung, Anna kembali bertemu dengan suaminya yang disorot oleh reporter Anna, mengatakan dia tidak mau tinggal dengan orang tuanya, Alec. Sementara itu, kepala penjara mendapat masalah besar dari buku dan media yang menyebut di penjara ini banyak pelanggaran serius yang lolos dari pengawasannya. Karena itu, dia akan dipindah tugaskan ke penjara lain. Sementara itu, Susan pergi bersama dengan Rogerio menuju rumahnya. Sedangkan Sandra didatangi oleh ibu dari anak yang dia bunuh untuk memaafkan dirinya. Susan lebih dulu hadir dalam acara pernikahan temannya. Tapi si Dada menghubungi polisi untuk melaporkan sesuatu tentang Susan. Boa tarde. Eu queria fazer uma denúncia. Alhasil, Susan pun ditangkap saat dia memberikan pidato dalam acara pernikahan temannya karena dituduh telah melanggar aturan cuti penjara. De uma vez por todas. Deus está preparado para transformar. Você está preso por violar as regras da saída temporária. Necessidade de algemar. Begitupun dengan si Dr. Roger yang akhirnya kembali ditangkap. Susan menjelaskan kepada hakim bahwa dia bermaksud pergi ke rumahnya Rogerio, tapi mampir terlebih dulu untuk menghadiri teman selnya. Jadi menurutnya tidak ada aturan yang dia langgar. Hakim pun paham dan kembali melepaskan Susan. Assim que a cerimônia acabasse, eu não sou a única criminosa do Brasil. Pode tirar as algemas dela. Alice mulai diwawancara untuk film dokumenternya. O objetivo não era matar com molho de ervas. Berbeda dengan si Christian yang ternyata menemui seorang wanita seksoi di sebuah bar. Sambil menangis, Alice mengatakan yang sebenarnya bahwa dia terpaksa menarik pelatuk untuk membunuh suaminya sendiri karena rasa sakit hati yang terlalu. Alice ingin anaknya mengerti bahwa dia akan tetap selalu menyayangi putrinya dan berharap dia bisa memaafkannya suatu hari nanti. Eu vou te amar para sempre. Daniel terkejut karena istrinya memergoki dia dengan wanita lain. Ei, me fala, caralho! Vocês estão juntos! Agora não Polisi pun datang untuk menangkap Christian karena dia telah melanggar aturan cuti penjara. Terlebih, Christian mencoba menyuap petugas. Belum satu hari menikmati kebebasannya, Christian harus kembali mendekam di dalam sel penjara.
Singkat cerita, para napi kembali ke Tremembe melanjutkan sisa hukuman yang harus mereka jalani. Vou passar esses dias com você. Tô dominando essa cadeia. Sedangkan si Roger dipindahkan ke rumah penitipan yang dia kira akan jauh lebih enak dari Tremembe. Namun ternyata sebuah rumah sakit jiwa yang membuatnya langsung jantungan. Da psiquiátrica. Para onde eu tô indo? Ficar aqui. Aqui mesmo. Puta! Me tira daqui! Yang mengejutkan, Susan tiba-tiba dipukul seseorang dari belakang yang diduga adalah Dada yang selama ini menaruh dendam kepadanya. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.